Nah, jadi tujuan dari diadakannya walimah adalah apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberitahu masyarakat bahwa seseorang telah menikah dengan seorang wanita. Itu tujuannya. Jelas ya? Jelas? Apa hukumnya? Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, dia miskin, hartanya ditinggalkan di Makkah. Ya, dia muhajir yang berhijrah ke Madinah. Tapi ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' hartanya, separuh dari hartanya, dan ditawarkan juga untuk menikahi salah seorang istrinya setelah selesai iddahnya. Diceraikan dulu oleh Sa'ad bin Rabi', kemudian selesai iddahnya dan silakan dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman menolaknya. Kemudian dia bilang apa? Tunjukkan saya di mana pasar. Maka dia berdagang di pasar. Setelah itu dia menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar dan memberikan mahar berapa? Emas sebesar biji kurma. Emas sebesar biji kurma. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah lihat kalau dia telah menikah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah engkau sudah menikah? Dia jawab sudah. Kemudian kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini perintah. Tapi perintah ini tidak dipahami wajib oleh para ulama. Ya. Baik. Kemudian disebutkan pernikahan Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Menurut riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW mengadakan walimah untuk seorang pun istrinya seperti yang beliau lakukan untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Nah, jadi Rasulullah SAW ya, ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah sepupunya Rasulullah SAW, ya, yang sebelumnya merupakan istrinya Zaid bin Harithah. Kemudian bercerai dengan Zaid bin Harithah dan menikah dengan Rasulullah SAW. Dan Zainab menikah itu bukan keluarga yang menikahkan, tapi Allah yang langsung menikahkannya dari langit ke-7. Ya, dan Zainab membanggakan hal tersebut di hadapan istri-istri Rasulullah yang lain. Kata Zainab, kalau kalian, bapak kalian atau keluarga kalian menikahkan dengan Rasulullah, kalau aku, Allah yang langsung menikahkanku dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan Zainab ini ketika Rasulullah menikahinya, Rasulullah mengadakan walimah. Apa walimahnya? Menyembelih seekor kambing. Rasulullah menyembelih seekor kambing ketika beliau menikah dengan Zainab, ya, sebagai walimahnya, sebagai walimah, ya. Disebutkan ma'aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma'aulama ala Zainab. Ya. Aulama bisyatin. Rasulullah SAW tidak mengadakan walimah ketika menikah dengan istri-istri beliau seperti walimah yang beliau lakukan ketika menikah dengan Zainab. Aulama bisyatin, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih apa? Seekor kambing, syatin kambing, ya. Nah, disebutkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istri beliau, maka beliau mengadakan, ya, walimah itu berbagai macam, ya, yang beliau sediakan gitu, ya, berbagai macam yang beliau sediakan pada saat itu, ya. Ada yang beliau ini, ada yang ketika beliau menikah, apa yang beliau sediakan? Hais, yaitu at-tamru ma'as samin. Ketika Rasulullah menikah, ada yang beliau sediakan untuk tamunya apa? Hais. Apa itu hais? At-tamru ma'as samin, yaitu kurma dengan minyak samin. Kurma dengan minyak samin, makanannya itu. Walaisa fihi khubzun wala lahmun, ya. Tidak ada roti dan tidak ada daging. Jelas, ya? Itu bentuknya yang pertama. Yang lain, wa aulama ala ghairiha bimuddaini min sya'ir. Beliau mengadakan walimah ketika menikahi istri beliau yang lain dengan 2 mud syair. Syair adalah gandum, ya. Seperti diriwayatkan oleh Bukhari. 2 mud ini 1 mud segini nih. Ya kan? 2 mud berarti 2 kali 2 genggam tangan. Ya.
Rasulullah SAW mengadakan walimah dengan apa tadi, hais, yaitu kurma ya yang dicampur dengan minyak samin, tidak ada dagingnya dalamnya, tidak ada rotinya. Atau beliau menikah yang lain apa dengan apa? Dengan 2 mud syair. Dengan 2 mud syair. Syair adalah gandum ya. Paham ini? Tetapi ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy, Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing sebagai walimahnya. Kenapa? Kenapa beliau menyembelih seekor kambing? Ini dijelaskan oleh ulama, ada beberapa alasannya. Di antaranya ya, imma syukran li ni'matillah ta'ala izzawajahu Zainab binti Jahsy bil wahyi la bi waliin wala bi syuhudin bi khilafi ghairiha. Kenapa Rasulullah SAW mengadakan walimah ketika menikahi Zainab dengan menyembelih seekor kambing? Alasan pertama kata ulama, karena itu merupakan ungkapan rasa syukurnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah telah menikahkan Zainab dengan beliau, ya, secara langsung Allah menikahkan. Ya, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya Zainab ini, maka kami nikahkan kamu dengan dia. Allah yang langsung menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW. Sebagai rasa syukur karena Allah telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab, maka Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk walimah ya. Jelas ini? Itu alasan yang pertama kata para ulama ya. Tapi ada juga yang mengatakan wa imma waqa'at tifaqan laqasdan. Ya, kebetulan saat itu Rasulullah SAW punya uang untuk beli kambing. Paham ya? Ketika menikah dengan istri yang lain, Rasulullah SAW tidak punya biaya untuk beli kambing, sehingga tidak diwalimahkan dengan motong kambing. Ketika beliau menikah dengan Zainab, saat itu beliau punya uang untuk beli kambing, maka beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Walau wajada fi zawajihi alal ukhrayat syatan aw akbar minha la ulama biha. Seandainya ketika Rasulullah menikah dengan wanita yang lain, beliau punya uang untuk membeli seekor kambing atau lebih dari seekor kambing, pasti beliau lakukan dengan menyembelih seekor kambingnya. Paham maksudnya? Jadi ada 2 alasan kenapa Rasulullah SAW menyembelih kambing untuk walimah dengan siapa? Zainab binti Jahsy. Apa alasannya? Apa alasannya tadi? Pertama, kata ulama nih ya, pendapat ulama ya, analisa para ulama. Pertama karena rasa syukur yang Rasulullah SAW ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah menikahkan beliau dengan Zainab. Karena Allah yang langsung menikahkan Rasulullah dengan Zainab ya, bukan walinya. Yang kedua, karena saat itu Rasulullah punya uang untuk apa? Untuk mengadakan walimah, menyembelih seekor kambing, ya kan? Sementara yang sebelum-sebelumnya ataupun setelahnya Rasulullah belum punya uang, sehingga makanannya ya seperti tadi al-hais ataupun muddain min asyair ya. Nah, jadi hukum walimah adalah sunnah muakkadah, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW juga pernah menyembelih kambing untuk walimah beliau dengan Zainab binti Jahsy ya. Zainab binti Jahsy itu sebelumnya adalah istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkatnya Rasulullah SAW, ya kan? Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Quran siapa? Satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebutkan dalam Quran siapa? Tahu nggak? Nama Abu Bakar nggak ada dalam Quran, nama Umar nggak ada. Ya. Satu-satunya nama sahabat Nabi SAW yang disebutkan dalam Quran, ya. Surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Siapa dia? Zaid bin Harisah. Itu anak angkatnya Rasulullah SAW ya. Kemudian Allah membatalkan at-tabanni, mengadopsi anak, nggak boleh dalam ya. Dulunya itu dianggap sebagai anaknya Rasulullah SAW sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad ya. Kemudian kebiasaan tabanni, mengadopsi anak itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian
Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab. Zainab adalah sepupunya Rasulullah SAW, orang terpandang, orang Quraisy, ya kan? Sementara Zaid ini adalah budak. Dan Zainab mungkin dia nggak cocok dengan suaminya Zaid, sehingga rumah tangganya selalu ada ada problematikanya, ya kan? Akhirnya bercerailah Zaid dengan siapa? Dengan Zainab, ya kan? Kemudian setelah itu ya Zainab dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin haraj fi azwaji ad'iyaihim." Ya. Ketika Zaid sudah menyelesaikan keperluannya kepada Zainab, sudah enggak menikah lagi, maka kami nikahkan kamu dengan dia, dengan Zainab, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dulu itu istri anak angkat itu dianggap sebagai istri anak kandung. Istri anak kandung kan nggak boleh nikahi kan. Nah, Allah SWT ingin menghapus tradisi itu, ya. Taib. Kemudian ukuran walimah pernikahan. Ukuran minimal walimah adalah menyembelih seekor kambing dan tidak ada batas maksimalnya. Minimal apa? Menyembelih seekor kambing. Kan kambing Kambing yang harga berapa nggak usah ditentukan, pokoknya kambing, udah kan? Kambing yang harga 1,5 juta, 2 juta misalnya, atau yang lebih besar itu boleh kan? Nah, pokoknya paling tidak seekor kambing. Dan tidak ada batasan maksimalnya. Mau dia potong 50 kambing misalnya, mau dia hidangkan ke tamu-tamu dengan menyembelih 50, boleh kalau dia mampu. Ya, yang masalah itu nggak mampu, tapi mau, akhirnya minjam-minjam kan? Jangan, semampunya aja. Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka sesuai kemampuan ekonomi suami. Bagaimana kalau dia nggak mampu beli kambing satu, harus dipaksa? Yes, mampunya aja, semampunya. Kambing mahal di negeri kita, kambing cukup mahal kan, 4 juta, 5 juta misalnya. Dia nggak mampu suaminya untuk menyembelih seekor kambing sebagai walimahnya. Ya semampunya, mungkin dia beli nasi padang beberapa kotak kan, atau dia ajak makan ke warteg misalnya, ya mampunya sebegitu, ya kan? Nah, jangan dipaksakan. Ya, jika tidak mampu membeli seekor kambing atau menyembelih seekor kambing, maka sesuai kemampuan suami. Nabi tadi, lihat Nabi SAW, apakah selalu beliau sebeli satu kambing ketika walimah pernikahan beliau? Tidak kan? Ada 2 mud syair, ada yang al-hais tadi. Nabi SAW mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Itu satu ya. Beliau juga pernah mengadakan walimah tanpa roti maupun daging. Hanya campuran kurma dan minyak samin. Hanya apa tadi? Campuran kurma dan minyak samin. Tidak ada roti, tidak ada daging. Orang Arab memakan roti dan daging kan? Pernah Rasulullah menikah itu nggak ada makanan seperti itu. Yang ada apa? Kurma yang dicampur dengan minyak samin. Oleh karena itu pelaksanaan walimah bagi orang yang tidak mampu menyembelih kambing tercukupi dengan makanan macam apa saja. Boleh makanan apa saja, ya kan? Misalnya daging, kurma, roti atau yang lainnya. Enggak mesti dipaksakan harus kambing. Mesti kambing, enggak boleh yang lain, enggak. Rasulullah juga tidak seperti itu. Sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dia mampu beli kambing, maka minimal dia menyembelih seekor kambing. Jelas? Ya kan? Kemudian poin yang ketiga, memenuhi undangan walimah pernikahan. Memenuhi undangan walimah pernikahan dan menghadirinya hukumnya wajib. Kalau ada orang menikah lalu kita diundangnya untuk datang ke pesta pernikahannya, ke walimahnya, maka hukum menghadirinya adalah apa? Wajib. Ya, kata Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Iza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang untuk datang ke walimahnya, kamu jawab, yaitu kamu penuhi undangannya. Berarti hukumnya wajib. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bebaskanlah tawanan, ya, dari tangan musuh dengan harta atau dengan yang lainnya. Penuhilah undangan dan jenguklah orang sakit. Kata Rasulullah, bebaskan tawanan. Ya, ada kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, maka kita diperintahkan untuk membebaskannya, baik dengan membayarnya, ya. Kemudian perintah Rasulullah yang lain apa? Penuhi undangan. Kalau orang mengundang kita
untuk hadir di pernikahannya, maka wajib memenuhinya. Dan jenguklah orang sakit. Ada teman yang sakit, ya, guru yang sakit misalnya, dijenguk, ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, berkata, Nabi SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian diundang ke walimah pernikahan, maka hendaklah dia memenuhi. Kata Rasulullah, Pak, jika ada di antara kalian yang diundang untuk menghadiri walimah pernikahan seseorang, maka hendaklah dia menghadiri. Jelas ini? Kenapa? Karena dalam walimah tersebut terdapat dorongan untuk menyambung hubungan. Ya kan, orang mengundang kita karena kita kenal dengan dia kan. Kalau kita nggak kenal diundang orang nggak? Enggak kan. Karena kita akrab, ya kan. Nah, sehingga kalau kita nggak penuhi undangannya, ketemu setelah itu nggak enak dengan orangnya, ya kan. Nah, kalau kita hadir undangannya, di situ terbentuk keakraban, ya, terjalin hubungan yang erat. Kemudian saling mencintai, saling menyayangi, dan boleh ngasih uang. Kamu diundang ke pernikahan seseorang, boleh ngasih uang, ngasih hadiah. Bukan jual beli makan itu, ya kan. Nah, saya makannya banyak-banyak aja, saya udah ngasih duit juga. Atau kalau makannya sedikit, ya kan, kasih uangnya sedikit. Enggak, itu hadiah begitu dibolehkan, ya. Bukan jual beli makanan itu. Jadi itu tujuannya menghadiri walimah, ya, supaya menyambung keakraban, ya. Kemudian timbul saling mengasihi sama kaum muslimin dan saling menyayangi, ya. Ini dengan syarat seorang benar-benar diundang dengan jelas. Nah, jangan tiba-tiba nyelonong aja masuk ke pesta orang itu kan. Jangan, nggak boleh itu. Nah, secara terang-terangan diundang maupun tersirat. Terang-terangan memang ditujukan ke kita, dia ada undangan ditujukan ke kita. Saya mengundang fulan untuk hadir di acara walimah saya misalnya tanggal sekian di tempat itu misalnya, wajib hadir. Atau secara tersirat. Secara tersirat misalnya ada orang menikah, lalu dia undang semua jamaah yang ada di masjid. Semua jamaah yang ada di masjid, silakan hadir ke pernikahan saya. Kita jamaah masjid, silakan datang, itu kan. Meskipun dengan kartu undangan, dia undang orang dengan kartu, ya, dia boleh wajib datang itu, ya. Atau dengan perantaraan orang lain, tidak ada kartunya, tapi dia mungkin utus orang, undang sebulan untuk hadir pernikahan saya, maka wajib hadir, ya. Memenuhi undangan walimah pernikahan ini begitu ditekankan, sangat diperhatikan, ya, untuk dilakukannya. Meski orang yang diundang sedang berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah, puasa sunnah maksudnya nih, bukan puasa wajib, ya. Kalau puasa wajib terus kita diundang orang, jangan dibatalkan puasanya. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Rasulullah kalau diundang orang, ya, bila salah seorang dari kalian diundang, hendaklah memenuhinya. Jika ia berpuasa, hendaklah dia mendoakan. Jika ia tidak berpuasa, hendaklah dia memakannya, ya. Jelas ini? Jadi kalau orang mengundang kita ditekankan untuk hadir, ya. Nah, kalau lagi puasa gimana? Nggak bisa mungkin dibatalkan. Maka boleh kita mendoakannya saja tanpa membatalkan puasa, ya. Atau kita dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah kita memakan makanannya. Tapi ya jelaskan, ya, kalau kita lagi puasa, kemudian datang ke walimah orang, jelaskan kepada yang mengundang, saya sedang puasa, nggak bisa saya batalkan, jadi saya nggak makan. Jadi supaya dia nggak salah sangka, karena mungkin dia salah sangka apakah makanan saya kurang enak sehingga dia nggak mau makan. Dan sampai orang berprasangka demikian, jelas, ya, sehingga jelaskan. Kemudian ada tradisi dan perilaku yang keliru dalam pelaksanaan walimah. Misalnya nih, di tempat walimah ada kemungkaran, seperti ada khamar, ada narkoba, ada tari-tarian, ada nyanyian yang diharamkan. Ini kalau begini nggak boleh hadir ini, ya kan? Kalau di tempat pesta itu ada apa? Ada minuman keras. Mungkin dia mengundang di situ orang Islam diundang, orang non Islam juga diundang, dan disediakan minuman keras bagi orang non Islam. Kita nggak boleh hadir di situ.
ya, atau narkoba atau tari-tarian, ya. Dan juga nyanyian yang diharamkan. Kalau ada hal-hal mungkar seperti ini, tidak dibolehkan hadir, ya. Sajian makanan walimah dengan tujuan berbangga-bangga dan pamer, ya kan? Ini adalah hal yang mungkar, berlebihan, ya kan? Pestanya besar-besaran, dah tunggu utang banyak kan di mana-mana. Jadi makanannya berlebihan, ya. Segala makanan mewah ada di situ, enggak sanggup lagi orang menghabiskannya. Terlalu banyak makanan mewahnya. Ya, ini juga tidak dibolehkan, ya. Al-israf, ya, berlebihan. Padahal kita dilarang untuk apa? Al-israf, ya. Dan juga tidak boleh pamer. Lihat nih pesta saya nih, mewah banget, makanannya mahal semua. Ya. Terjadi pelanggaran kewajiban agama ketika terjadi, ya, di pesta itu. Lihat pesta-pesta zaman kita sekarang ini banyak pelanggarannya. Banyak pelanggaran. Misalnya apa? Enggak sholat. Pengantin juga banyak enggak sholat kan? Dia pakai baju pengantin, enggak sholat dia. Nah, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, enggak sholat sama sekali. Ini kemungkaran. Atau meninggalkan sholat Jumat, misalnya gara-gara pesta enggak ikut sholat Jumat. Atau bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau ada mungkar-mungkar seperti ini atau kemungkinan kita tahu begitu, ya kita jangan datang. Kemudian di antara bentuk kemungkaran dalam walimah, undangan hanya khusus untuk orang kaya dan terhormat tanpa mengundang orang miskin. Orang-orang kaya aja. Ini kemungkaran, ya. Orang kaya yang setiap hari sudah makan makanan yang enak diundang, yang miskin yang enggak pernah, yang jarang sekali makan enak enggak diundang. Ini kemungkaran dalam apa namanya? Dalam walimah, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang dikhususkan untuk orang kaya sedangkan orang miskin ditinggalkan. Makanan yang paling buruk adalah apa? Bukan makanannya buruk, perbuatannya buruk maksudnya. Perbuatan mengkhususkan undangan untuk orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Makanan mahal, ya kan? Tapi tindakan seperti itu buruk, ya. Apa makanan yang paling buruk kata Abu Hurairah? Yaitu makanan walimah. Yang kaya diundang, yang miskin ditinggalkan. Misalnya di kampung kita, di situ ada orang kaya, ada orang miskin, diundang hanya orang kaya aja. Yang amplopnya tebal nanti kan, yang hadiahnya banyak itu. Yang miskin-miskin ditinggalkan, ya. Ya. Ini adalah hal yang mungkar dalam walimah, ya. Kemudian tuan rumah mengungkit-ungkit makanannya terhadap para tamu undangan. Ini tidak boleh, ya. Dia nyebut-nyebut makanannya di hadapan tamu undangannya. Ya, ini saya beli sudah mahal-mahal nih, saya makan mana nih. Hadirnya orang-orang yang tidak diundang, baik ikut makan atau tidak. Kalau kita nggak diundang nggak boleh, ya kan? Jangan nyelonong aja, terus ikut makan di situ kan. Kecuali ia minta izin saat kedatangannya lalu ia diizinkan. Kalau nggak malu, ya. Kalau nggak malu, kalau kita punya rasa malu yang tinggi, ya tentu nggak mau kan. Ya, kita nggak diundang terus nyelonong makan aja. Terus juga minta izin kan, ngapain kan? Saya boleh nggak ikut walimahan gitu kan, malu kan. Nah, atau ia mengikuti orang terhormat yang biasanya diketahui datang tidak sendirian, maka ketika itu ia termasuk orang yang diundang. Misalnya yang diundang siapa? Camat misalnya. Dan camat kan biasanya ada bawahannya, ya kan? Dan dia biasanya datang kan nggak sendirian. Maka orang yang datang bersama dia boleh ikut, ya, makannya. Melumuri tangan, kaki, dahi, tembok atau mobil dengan darah hewan sembelihan. Mungkin masih ada, ya, di beberapa wilayah. Padahal udah beragama Islam. Nah, ketika nikah mungkin dia lumuri apa? Kakinya, tangannya dengan darah, ya, darah hewan. Nah, tidak dibolehkan. Kalau suami istrinya dipajang boleh nggak? Di atas apa namanya? Pelaminan. Boleh nggak itu? Itu perbuatan mungkar, ya. Masa istrinya dihiasi cantik-cantik terus dipajang di depan orang, semua orang lihat gitu kan, dan semua orang memberikan penilaian, kan begitu pada umumnya kan. Bahkan sebelum itu sudah ada maksiatnya, ada prewedding lah, apalah gitu kan. Oke.
Coba lihat aktivitasnya ya. Cari dari berbagai sumber pengetahuan tentang hikmah disyariatkannya walimah pernikahan. Kan tadi walimah pernikahan disyariatkan, hukumnya sunnah muakkadah. Apa saja tujuannya coba? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Satu, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah SWT. Betapa banyak orang yang tidak bisa menikah, ya kan? Jones, jomblongenes, sampai udah uzur, ya kan? Temannya udah punya cucu, dia belum menikah, banyak kan? Nah, alhamdulillah ini Allah mudahkan untuk menikah ya. Patut mensyukuri nikmat Allah ya. Apalagi tujuannya lain. Nah, itu tadi mengumumkan kepada masyarakat bahwa si A, bahwa dia telah menikah dengan seseorang wanita ya, dengan seorang wanita. Sehingga masyarakat mengetahuinya ya kan, dan tidak timbul apa? Kecurigaan. Ini kalau orang ngumpul-ngumpul berdua aja nggak tahu orang lain, ya mungkin disangka orang kumpul kebo, ya kan? Apalagi tujuannya? Memberi makan siapa? Orang-orang yang kurang mampu. Ya kan? Coba dalam pernikahan banyak orang yang bisa kita bantu dengan makanan kan? Ada orang yang mungkin selama berbulan-bulan nggak pernah makan daging misalnya, karena saking mahalnya daging. Dengan adanya walimah apa? Dia bisa makan daging. Apalagi terciptanya keakraban antara dua keluarga. Taib. Nah, kemudian yang B, ya, sebutkan 3 tradisi buruk dan 3 tradisi baik dalam walimah pernikahan di lingkunganmu. Apa tradisi yang buruk, Dek? Ini kan kita lihat di lingkungan kita, pasti kita pernah lihat kan orang mengadakan walimah. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak baik. Apa yang buruk? Apa misalnya tradisi yang kurang, yang buruk dalam pernikahan? Misalnya laki-laki dan perempuan pakai, atau laki-laki pakai sutra misalnya, baju pengantinnya sutra, ya kan? Atau dia pakai emas, boleh nggak laki-laki pakai emas? Nggak boleh kan? Nah, pengantin laki-laki pakai apa? Sutra murni, bukan sutra buatan pabrik, sutra murni. Ataupun dia pakai emas misalnya, cincin emas, gelang emas, ya. Apalagi kemungkarannya? Campur baur laki-laki dengan perempuan, musik-musik, lagi pamer harta benda, mabuk juga. Ada nggak di lingkungan kita? Di mana ada pesta, di situ ada narkoba, ya kan? Anak-anak mudanya minta jatah buat pesta. Padahal pesta bukan dia, dia juga ikut pesta di belakang. Ya, yang baik apa? Tradisi walimah yang baik. Apa misalnya? Yaitu membawa hadiah, membawa hadiah. Apalagi? Laki-laki, pengantin laki-laki atau undangan laki-laki dan perempuan dipisah. Baik nggak itu? Berpakaian sederhana misalnya, tidak boleh berlebihan. Mengajak orang-orang yang ada di negara kita, ada yang sudah dipisah antara undangan laki-laki dan perempuannya. Yang kedua, berikan solusi untuk mengatasi tradisi buruk tersebut. Solusinya apa? Apa solusinya kira-kira? Solusinya apa? Menyampaikan tuntunan Islam terkait dengan walimah. Ya. Baik. Sekarang hak suami dan istri. Halaman 99 ya.
Cukup latihannya. Lihat sini. Hubungan suami istri halaman 100 coba lihat. Hubungan suami istri adalah hubungan yang luhur ya. Tadi Allah menyebut pernikahan itu dengan apa istilahnya tadi? Mitsaqan ghaliza wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil perjanjian yang sangat erat dari kalian, ya. Jadi hubungan suami istri itu hubungan yang luhur dan ikatan yang kuat. Ya. Dan seorang akan dihisab karena hubungan tersebut pada hari kiamat. Jadi hubungan pernikahan itu bukan hubungan yang sepele gitu ya, tapi hubungan yang kuat. Bahkan bisa berlanjut ke akhirat kalau sama-sama mukmin, ya kan? Bisa dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, suami dalam keluarga adalah pemimpin. Ar-rajulu ra'in, ya, fi baitihi. Dan suami adalah pemimpin, ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Suami adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Islam membangun hubungan antara suami dan istri berdasarkan kasih sayang dan cinta. Nah, jadi saling mengasihi dan saling mencintai. Dan ada ya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Istri punya hak, suami juga punya hak. Istri punya kewajiban dan suami juga punya kewajiban. Apa saja hak suami atas istri, apa hak istri atas suami, ini yang akan dibahas ya. Yang pertama al-isra az-zawjiyah, yaitu pergaulan suami istri. Kata al-isra adalah isim dari kata al-muasyarah, ya, yang berarti al-mukhalatah, yaitu berbaur. Al-isra az-zawjiyah yaitu kasih sayang dan kebersamaan yang terjalin antara suami dan istri. Nah, jadi suami dan istri harus saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan suami aja yang cinta pada istrinya, atau istri aja yang cinta pada suaminya enggak gitu. Ya kan? Udah bertahun-tahun menikah nggak ada rasa kasih sayangnya kepada istrinya, ya kan? Selalu kasar, selalu temperamental, selalu ngamuk, dikit-dikit ya ngamuk, ya kan? Padahal suami dan istri itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, ya, saling memuliakan. Dan tidak juga boleh sebaliknya, ya kan? Istrinya terlalu berani, kan sekarang banyak suami takut istri. Suami yang takut istri itu kan banyak. Nggak tahu sebabnya apa. Apakah istrinya gajinya lebih gede sehingga suaminya takut pada istrinya, atau suaminya pengangguran. Padahal pergaulan antara suami dan istri harus dibangun di atas apa? Ya, saling mengasihi, saling menyayangi, ya. Dan saling menunaikan haknya masing-masing. Kemudian hak suami dan istri, ya. Hak suami dan istri dari sini, ketika ada pernikahan, maka ada hak, ya. Di antaranya ada yang khusus untuk suami, ada hak khusus untuk suami, ada yang khusus untuk istri, serta ada hak untuk bersama, yaitu untuk laki-laki dan untuk suami dan untuk istri. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka itu perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, ya. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Istri punya hak terhadap suami, tapi suami punya kelebihan terhadap istrinya, yaitu dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, ya kan? Apa hak suami di sini? Di antara hak suami atas istrinya, pertama ditaati. Kalau suami memerintahkan sesuatu, ya kan, harus ditaati. Jangan dilawan, ya capek saya gitu kan. Saya mulu yang disuruh gitu. Jangan. Memang di antara hak suami atas istri adalah apa? Ditaati. Suruh masak. Suruh cuci baju. Paham? Selama tidak disuruh kepada yang buruk. Kalau disuruh nggak usah kamu pakai jilbab misalnya, nggak usah ditaati. Ya. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang baik dan tidak ada unsur maksiatnya. Dalam hal yang baik,
Disuruh masak baik. Wajib dia masak ya. Apalagi kalau disuruh untuk beribadah, kan banyak juga istri yang nggak sholat. Ya, banyak perempuan yang nggak sholat juga banyak. Berhari-hari bertahun-tahun nggak ada uzur. Kalau ada uzur emang nggak boleh sholat dia kan. Nggak ada uzurnya, nggak sholat memang. Ya kan, banyak. Bahkan ada yang sudah pada tua nggak sholat wajib. Nah, padahal istri wajib mematuhi suaminya kalau dia perintahkannya, selama tidak disuruh bermaksiat. Kalau disuruh bermaksiat, wajib dia taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan sama sekali kepada makhluk kalau berupa maksiat kepada al-khaliq. Jelas. Kalau disuruh ya kan buka jilbab supaya bisa kerja di tempat yang bagus, gajinya bagus misalnya, enggak boleh istri taat. Enggak boleh istri taat karena itu merupakan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah taat istri, jangan dicari-cari cara ya untuk menyusahkannya. Kemudian yang kedua, hak suami terhadap istri adalah menggaulinya. Suami berhak bersenang-senang dengan istrinya setiap waktu. Dan istri tidak boleh menolak bila suami ingin menggauli atau bersenang-senang dengannya. Ya, ini hak suami atas istrinya, yaitu dia boleh bersenang-senang dengan istrinya selama tidak ada uzur. Kalau istrinya lagi haid misalnya nggak boleh. Jelas ya, lagi nifas misalnya nggak boleh. Kalau istri lagi haid, yang nggak boleh adalah bergaul suami istri. Tapi selain dari itu dia boleh mencium istrinya dan sebagainya. Yang nggak boleh adalah hubungan suami istri. Jelas ya, nggak boleh. Kata Allah SWT, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu kotor, jauhilah wanita di saat haid, yaitu tidak bergaul dengan istri saat dia haid. Tapi yang lain daripada itu boleh. Ya. Suami dia punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap waktu. Nah, sehingga istri tidak boleh menolak suaminya. Tidak boleh menolak suaminya lagi capek kah. Bahkan kalau dia lagi masak, ya, dipanggil lagi oleh suaminya, dia wajib hadir. Atau dia lagi kalau di bahasa Rasulullahnya udah di punggung ontak, mau berangkat mau pergi gitu ya. Suaminya suruh turun. Padahal naik ontak susah kan, ontak tinggi. Udah mau pergi misalnya. Kalau dia suaminya perlu kepada dia, maka dia wajib datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, bila suami memanggil istrinya agar keranjangnya, lalu dia tidak mendatanginya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknat istri itu hingga pagi. Ya, iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Kalau seorang laki-laki panggil istrinya ke kasurnya, kemudian istrinya menolak, enggak mau dia datang, mungkin dia bilang lagi sibuk, lagi capek, lagi segala macam. Kemudian suaminya fabata qadban, dia tidur dalam keadaan marah, la'anatul malaikatu hatta tusbih. Maka apa hukuman bagi dia? Didoakan laknat oleh malaikat sampai subuh. Didoakan dapat kemurkaan Allah sampai subuh. Ya, kalau malaikat yang mendoakan, malaikat hamba-hamba Allah yang soleh kan, doanya diterima oleh Allah SWT. Maka kalau suami memanggil, ya kan, maka dipenuhi. Jangan istri yang mengatur, ya kan. Kemudian pindah bersama suami ke rumahnya. Istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Ya, kalau suaminya, kamu kalau nikah dengan saya, kamu harus ikut saya. Ya ikut. Ya, itu hak suami atas istrinya. Kemudian setelah di rumah dia bilang, kamu nggak boleh keluar kecuali saya izinkan. Nggak boleh keluar. Ya. Jika istri menolak pindah ke rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkan, atau ia keluar dari rumah suami tanpa izin, maka ia telah melakukan nusyuz. Nusyuz yaitu pelanggaran istri terhadap hak suaminya. Ya, namanya nusyuz. Dia udah menikah dengan seorang perempuan, kemudian nanti kalau udah menikah pindah ikut sama saya, dan dia nggak ada alasan yang bisa diterima untuk tidak ikut, untuk untuk menolak. Dia harus ikut, ya kan? Nggak mau, mungkin rumah kamu jelek misalnya kan,
rumah kamu sempit misalnya, nggak bisa alasan begitu diterima. Begitu juga kalau sudah di rumah suaminya. Kalau suaminya bilang kamu nggak boleh keluar kecuali saya izinkan, dia nggak boleh keluar emang. Di rumah udah, jangan ngayap kemana-mana, ya kan? Ngayap ke rumah tetangga, ngayap ke mall, ya kan? Ngayap ke kafe. Sekarang banyak perempuan yang lebih betah di rumah temannya daripada rumah dia sendiri. Ya kan? Dan itu awal kerusakan, awal dari kerusakan rumah tangga. Itu suka ngayap ke rumah tetangga. Terus habis ngayap ke rumah tetangga, ngayap kemana lagi? Ngayap ke mall, ya kan? Ngayap ke kafe, nongkrong-nongkrong sampai tengah malam. Nah, ini awal kehancuran ya. Rumah tangganya hancur, nah. Nggak ada yang ngurusi anak, nggak ada yang ngurusi suaminya. Kemudian dibantu di rumah. Istri berkewajiban membantu suaminya dalam pekerjaan rumah yang biasa dilakukan istri. Itu hak suami terhadap istri, yaitu membantunya dalam pekerjaan rumah. Dalam hal-hal yang memang sudah biasa jadi pekerjaan istri. Yang dibilang ini bukan tugas saya, ya kan? Seperti misalnya memasak nasi, menanak nasi. Itu tugas siapa biasanya? Jangan suami juga dia yang kerja, dia yang masak, dia yang cuci, dia yang jemur pakaian kan. Dia udah kerja dari pagi sampai malam. Terus dia nyuci juga, masak juga. Istrinya ngapain aja? Main TikTokan aja. Cuma main TikTok sama main Instagram itu doang kerjanya kan. Nah, dia juga, suaminya juga yang ngurusi anak lah. Bagaimana? Ya kan? Padahal di antara hak suami terhadap istri adalah apa? Membantu suami dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah biasa dilakukan oleh istri. Misalnya apa? Memasak. Biasanya di rumah yang masak siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Cuci baju misalnya. Nah, ibu yang biasanya nyuci ya. Kemudian apa lagi misalnya? Menyapu. Siapa yang bisa nyapu? Yang biasa nyapu, ngepel lantai. Ibu kan. Setrika misalnya. Siapa? Bapak juga. Ya kan? Membersihkan ranjang, mencuci, memasak untuk suami. Itu biasanya tugas siapa? Tugas istri. Maka istri yang membantu suaminya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Jika istri termasuk orang yang memiliki kedudukan dan terhormat, maka ia tidak wajib mengerjakan itu semua karena dia punya pembantu. Bagaimana kalau dia orang kaya, ya kan? Dia orang kaya besar, dia nggak wajib, tapi dia harus sediakan pembantu dia. Nggak pantas mungkin mengerjakan pekerjaan itu bagi dia, ya kan? Maka dia disediakan apa? Pembantu. Kecuali jika suaminya miskin. Kalau suami miskin bagaimana? Jangan pembantu. Paham nggak? Ini istri orang kaya, dia wajib mengerjakan pekerjaan rumah nggak? Istrinya orang kaya besar misalnya, keturunan darah biru, darah hijau, dia wajib mengerjakan pekerjaan itu nggak? Enggak, kalau ada pembantunya. Kecuali kalau suami miskin. Kalau suami miskin bagaimana? Ya dia juga yang mengerjakan walaupun dia ningrat, walaupun dia orang terpandang gitu kan. Oh nggak pantas saya. Kan saya ini keturunan raja gitu kan, walaupun kerajaannya udah habis gitu kan. Banyak sekarang ini orang yang tetap ngaku-ngaku darah biru kan, padahal sudah nggak ada kerajaan, nggak ada lagi kerajaan zaman sekarang, ya nggak ada lagi kan. Semua negara ini sudah berbentuk republik dari tahun 45, tapi ada aja yang masih ngaku keturunan raja. Mana ada raja sekarang? Keturunan raja, nggak ada raja, adanya presiden, ya kan. Dan kalau udah ngaku raja itu menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih superior, dan orang lain di bawah dia semua kan. Kita dianggap feodal. Ya. Kalau ada istri kaya raya atau istri pejabat, misalnya orang terpandang misalnya, suami miskin, bisa nggak terjadi begitu? Kan bisa aja kan. Namanya jodoh kan, kita nggak tahu siapa jodoh. Nah, dalam keadaan seperti itu, apakah dia juga wajib melayani suaminya, membantu pekerjaan tadi? Ya wajib. Kemudian penyusuan. Hak suami berikutnya ialah hendaklah istrinya menyusui anak-anaknya tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan. Nah, ini jangan sampai istri bilang, ini anak kamu, saya nggak ada kewajiban menyusui, ya kan? Parah kalau begitu, ya kan?
Dan di antara hak suami terhadap istri adalah dia menyusui anak-anaknya tanpa ada imbalan. Jangan dibayar. Oke, kamu susui anak, nanti saya bayar 5 juta sebulan misalnya kan. Karena ada juga orang perempuan itu yang meyakini dengan menyusui dia makin cepat tua. Ada. Saya kalau menyusui cepat tua saya. Jadi dia nggak menolak untuk menyusui anaknya. Ada. Paham ya? Sehingga dia tolak. Nggak tahu budaya Arab ada seperti itu. Nah, jadi di antara hak suami terhadap istri adalah dia menyusui anak-anaknya. Kata Allah SWT, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi ibu-ibu ya kan yang melahirkan anaknya yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dia menyusui anaknya selama berapa? 2 tahun sempurna ya. Kemudian kerabat suami diperlakukan dengan baik. Itu hak suami terhadap istrinya juga. Ya kan kerabatnya ibu bapaknya, saudaranya, pamannya, tantenya, tante suami itu harus diperlakukan dengan baik oleh istri. Ya kan? Ini kalau keluarga suaminya tidak disikapi dengan baik, tidak diperlakukan dengan baik, ya kan? Datang ibu bapaknya ke rumahnya atau saudaranya enggak dihormati, itu kan berpotensi merusak pernikahannya dengan suaminya, ya kan? Karena sebagaimana yang perempuan yang istri pengen keluarganya dihormati oleh suaminya, dia juga harus hormati keluarga suaminya, ya kan? Jangan suami disuruh menghormati adiknya, kakaknya, bapak mertuanya, kemudian istrinya nggak menghormati keluarga suaminya, ya nggak akan terjadi, ya. Ya penghormatan itu kalau nggak saling menghormati ya. Seperti kedua orang tuanya. Istri harus menghormati kedua orang tua suaminya dan sanak saudaranya, sanak saudara suami, abangnya, adiknya, kakaknya, ya. Istri tidak boleh menyakiti mereka, ya. Karena berbuat baik kepada mereka berarti berbuat baik kepada suami. Enggak boleh istri menyakiti mertuanya, ya. Dan termasuk mempergauli suami dengan baik. Kan kita disuruh bergaul dengan baik kan. Bagaimana istri bergaul baik dengan suaminya kalau bapaknya direndahkan di hadapan dia? Siapa yang terima coba? Nggak ada yang terima kan kalau bapak ibunya, saudaranya direndahkan depan dia, ya. Dan demikian pula istri, nanti suami juga berkewajiban menghormati keluarga istrinya, ya kan? Tapi kan temanya sekarang hak suami atas istri. Demikian pula istri diwajibkan agar tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suami. Ini kamu kalau udah menikah nanti nggak sembarang orang boleh masuk ke rumah kamu. Paham ya? Kecuali dengan izinnya. Hatta misalnya kita punya adik laki-laki dan mungkin suaminya nggak suka kalau adik laki-lakinya ini, adik laki-laki istrinya ini, adik iparnya berjaya masuk ke rumahnya, maka istri tidak boleh izinkan. Paham? Ya kan? Apalagi orang lain. Ini siapa-siapa masuk ke dalam rumah kan. Tukang galon masuk dalam rumah, nggak boleh itu. Tukang gas ngantar masuk ke rumah, tukang paket masuk ke dalam rumah, nggak boleh, ya kan? Padahal istrinya sendirian di rumah, tukang galon sampai ke dalam rumah, nggak boleh, ya kan? Bisa membahayakan, ya. Istri tidak dibolehkan membiarkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Dasarnya sabda Nabi SAW, seorang istri tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada. Kalau suaminya ada, ya, tidak sedang bepergian, maka istri tidak boleh berpuasa sunnah kalau enggak tanpa izin suaminya. Ini puasa Senin Kemis misalnya, puasa al-ayyamul bid. Kalau kamu udah punya suami, kamu harus tanya dulu. Harus tanya gitu. Iya, tanya dulu. Besok saya mau puasa boleh enggak? Kalau dia bilang enggak boleh, ya sudah enggak puasa. Mungkin suaminya perlu kepada istrinya di siang hari, ya kan? Dan jangan itu jadi alasan istrinya ketika suaminya mau menggaul istrinya, oh nggak bisa, saya lagi puasa. Ya, jadi kalau puasa wajib enggak? Puasa wajib, memang mau wajib dari sananya. Enggak perlu minta izin siapa-siapa. Kayak mau sholat, kita perlu minta izin nggak kalau mau sholat? Ya enggak, sholat aja, ya kan? Pak, saya mau sholat, ya ngapain ya? Tapi kalau puasa sunnah, maka istri harus minta izin dulu kepada suaminya.
Jadi dia minta izin dulu, saya besok mau puasa, boleh atau tidak. Tapi kalau suaminya nggak ada di rumah, mungkin dia pergi kerja seminggu misalnya, boleh nggak dia puasa aja tanpa izin suaminya? Boleh, karena nggak ada kebutuhan suaminya kepada dia kan. Nah, seorang istri tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Dan ia pun tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Nggak boleh. Ya, seseorang masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian memberi sanksi ketika melakukan nusyuz. Nusyuz yaitu ketika istri tidak menunaikan hak suaminya. Ya. Termasuk hak suami atas istri ialah memberi sanksi ketika ia melakukan nusyuz dan tidak mematuhinya. Sesuai dengan firman Allah SWT, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Ada langkah-langkahnya. Ini istri nggak menunaikan hak-hak suami yang tadi itu. Itu namanya istri nasyiz, istri yang nasyiz, yang tidak menunaikan hak suaminya. Jelas? Bagaimana supaya tidak terjadi nusyuz tersebut? Nusyuz. Pertama, fa'izuhunna, nasihati dengan lemah lembut. Ya kan? Suaminya menasihati dengan lemah lembut, bukan sekali, berkali-kali, mungkin dalam waktu yang lama ya. Kemudian kalau nggak mempan juga nasihati nggak mempan, ya kan? Diingatkan supaya dia menjalankan hak-hak suaminya, ya kan? Kemudian nggak juga dia laksanakan hak suami tadi itu, masak nggak mau, nyuci nggak mau, ya kan? Diajak oleh suaminya ke ranjangnya juga nggak mau, nggak mau, semuanya nggak mau, ya kan? Menghormati keluarganya juga nggak mau patuh pada suaminya. Diingatkan oleh suaminya dengan semua haknya, dia tidak mau. Apa langkah selanjutnya? Kata Allah SWT, wahjuruhunna fil madajah. Tinggalkan mereka di tempat tidurnya, yaitu pisah ranjang. Mungkin suami tidurnya di sofa, atau suaminya di kasur, istrinya di sofa. Sengaja begitu, ya. Atau bagaimana caranya? Ya. Yang penting tidak tidur dalam satu kasur. Itu kalau langkah pertama mencegah nusyuz sudah dilakukan, udah dinasihati baik-baik, ya kan? Kan begini ya, laki-laki ya banyak yang keras kepala, perempuan juga banyak yang keras kepala, ya kan? Yang nggak bisa nasihati juga banyak. Dan nasihati dia nggak mau. Udah berkali-kali, berulang-ulang kali, mungkin udah ratusan kali. Maka masuk ke langkah pencegahan nusyuz yang kedua, yaitu apa? Wahjuruhunna fil madajah, yaitu pisah ranjang dengan mereka. Suami dengan istrinya tidurnya pisah. Suami tidur di mana, istri tidur di mana. Kalau dia mukminah, dia sadar akan hal tersebut, ya kan? Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu cari-cari alasan. Kalau sudah dia taati, kembali ke tugasnya melaksanakan hak suami, udah selesai, ya. Jadi itu diantara hak-hak suami atas istri. Istri juga punya hak atas suaminya. Ya. Sampai jam berapa ini? Nanti ada habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.